Oke, assalamualaikum Bu Popi. Waalaikumsalam Bu Rina. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bu Rina gimana? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Kemarin Bu Popi chat Rina ya, Oh tanya. iya Bu. Iya kemarin saya WA Bu Rina. Oh ada sesuatu yang mau saya sampaikan Bu Rina. Kira-kira Bu Rina kapan ada waktu? Oh, sekarang nggak apa-apa, lagi ada waktu luang. Kira-kira apa yang akan kita bicarakan Bu Popi? Gini Bu Rina, saya ada sedikit permasalahan. Jadi kalau Bu Rina bersedia mendengarkan masalah saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Tentu saja saya bersedia. Boleh Bu Popi cerita tentang masalahnya? Gini Bu Rina, kemarin saya dapat ditegur oleh kepala sekolah terkait kedisiplinan saya di sekolah. Jadi karena saya mendapat teguran dari kepala sekolah, jadi saya merasa kurang tenang perasaan saya setelah itu, Bu Rina. Kira-kira eh, kenapa Bu Popi ditegur sama kepala sekolah? Oh, gini Bu Rina, saya akhir-akhir ini sering terlambat masuk ke sekolah, sering terlambat datang ke sekolah. Jadi rupanya Bapak Kepala Sekolah memperhatikan perubahan itu, lalu kemarin memanggil saya ke ruangan beliau dan saya diingatkan lah ibaratnya gitu Bu Rina. Iya. Eh, Bapak kepala sekolah tahu alasannya kenapa Bu Popi terlambat? Iya, kemarin waktu dipanggil, sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai alasan keterlambatan saya. Saya terlambat bukan keinginan untuk terlambat atau sengaja melalaikan tugas, tidak, Bu Rina. Sebenarnya saya ada hal yang juga sangat penting gitu, yang membuat saya terlambat datang ke sekolah. Boleh tahu Bu Popi kira-kira hal penting itu kenapa? Oh, gini Bu Rina, saya kan anak saya yang besar baru masuk SMP di tahun ajaran baru ini. Jadi sekolahnya itu cukup jauh dari rumah dan anak saya ini perempuan Bu Rina. Jadi dia belum bisa bawa motor sendiri. Nah, dari itu saya harus mengantar anak dulu ke sekolahnya. Setelah itu baru saya menuju ke sekolah tempat mengajar. Jadi hal itu menyebabkan saya terlambat Bu Rina. Jadi kalau misalkan saya tahu ini Bu Rina, ini kan alasan pribadi, masalah keluarga saya. Cuma saya pikir-pikir gitu Bu Rina, antara anak dengan profesi kita mengajar juga rasanya sama pentingnya gitu Bu Rina. Iya Bu Popi. Eh, Gini Bu Popi, kira-kira gini, kepala sekolah itu Bu Popi ditegur oleh kepala sekolah karena mengantarkan anak. Menurut Ya, Bu Popi, apakah ada solusinya? oh gimana ya Bu Rina ya? Kalau saya ada sekolah lain setingkat SMP ini yang lebih dekat jaraknya dari rumah. Mungkin lebih praktis saya mengantar anak ke situ. Namun saya pikir sekolah yang sekarang anak saya masuki itu lebih baik. Saya lebih setujunya dia sekolahnya di sana, walaupun jaraknya sedikit lebih jauh gitu Bu Rina. Jadi Iya. gimana, saya sudah sampaikan ini kepada Bapak Kepala Sekolah. Iya Bu Popi. Jadi Bu Popi sering terlambat karena mengantar anak yang SMP ya Bu Popi. Iya. Kira-kira dengan persoalan yang Bu Popi hadapi, kemudian Bu Popi ditegur oleh kepala sekolah. Menurut Bu Popi itu apakah wajar atau tidak wajar? Iya, kalau dipikir-pikir Bu Rina ya wajar, sangat wajar Bapak Kepala Sekolah menegur saya atas ketidakdisiplinan ini, apalagi karena alasan pribadi. Cuma ya gitu tadi Bu Rina, rasanya anak ini juga sama pentingnya lah dengan tugas kita, profesi kita gitu. Iya. Ada solusi lain enggak menurut Bu Popi? Bagaimana agar Bu Popi bisa datang lebih cepat ke sekolah?
Ya, mungkin, karena tadi opsi untuk memindahkan sekolah anak saya rasanya bukan opsi yang, bagus. Jadi mungkin saya pikir seperti ini lagi Bu Rina, saya bangun lebih awal lagi, lebih awal daripada biasanya, saya siapkan segala sesuatunya, di rumah, menyiapkan bekal untuk anak dan juga suami saya, kemudian berangkat lebih awal lagi dari biasanya untuk mengantar anak ke sekolahnya dulu. Setelah itu, baru saya ke sekolah tempat saya mengajar. Jadi, baru saya ke sekolah ini gitu. Jadi, mungkin solusi lain yang bisa saya pikirkan sekarang adalah, lebih awal saya berangkat, lebih awal bangun dan lebih awal lagi berangkat dari rumahnya, gitu Bu Rina. Iya. Jadi Bu Popi sudah merencanakan untuk lebih lebih awal untuk bangun ya. Iya. Biasanya Bu Popi bangunnya jam berapa dan apa aja aktivitas yang Bu Popi lakukan sebelum berangkat sekolah? Ya, biasanya saya bangun itu jam 5, langsung, sholat subuh dulu, setelah itu memasak, menyiapkan bekal anak-anak, baru berangkat. Nah, bersiap-siap lalu berangkat. Mungkin biasanya dari rumah itu, kurang lebih saya jam 7 kurang itu berangkat untuk mengantar anak dulu ke sekolahnya. Nah, mungkin setelah, karena seringnya saya terlambat, oleh kegiatan seperti ini, mungkin saya akan bangun lebih awal lagi. Jadi memasak duluan, habis itu, mungkin saya bisa bangun 1 jam lebih awal daripada biasanya. Saya rasa saya harus berangkat dari rumah itu sepertinya itu, 6:30, atau 6:30 itu sudah harus berangkat Bu Rina, baru tercapai ke sekolah kita ini sesuai jadwal. Iya. Eh, Memang ya Bu Popi, sekolah itu penting untuk kita karena itu tugas kita. Anak kita juga penting sekolah di tempat yang terbaik meskipun kondisinya lokasinya jauh. Iya. Jadi Bu Popi sendiri bisa merubah kegiatan paginya dengan bangun lebih awal. Itu sangat bagus sekali. Jadi saya harap memang dengan adanya manajemen waktu dari Bu Popi itu bisa membuat Bu Popi datang lebih cepat ke sekolah. Iya. Setiap pagi apakah Bu Popi ada yang bisa membantu di rumah atau misalnya anak Bu Popi yang SMP ini bisa membantu meringankan pekerjaan Bu Popi juga atau mungkin dari suami Bu Popi sendiri? Iya, mungkin itu juga, solusi lain yang mungkin terpikirkan oleh saya sekarang gitu Bu Rina, kita bisa berbagi pekerjaan dengan, anggota keluarga lain di rumah, anak saya yang sudah mulai masuk SMP ini juga bisa membantu, sedikit-sedikit pekerjaan rumah dan juga, suami, sepertinya kami akan berbagi tugas, intinya lebih manajemen lagi soal waktu dan pembagian tugas di keluarga di rumah pada pagi hari ini. Iya, saya senang mendengarnya Bu Popi. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini juga bisa membantu Bu Popi dalam mengatasi persoalan Bu Popi. Iya, sama Bu Rina, saya juga udah lega sekarang Bu Rina karena sudah mendapatkan, solusi-solusi dari permasalahan saya setelah bercerita dengan Bu Rina. Iya, Kapan-kapan Bu Rina ketika, kalau saya ada masalah lagi, kalau Bu Rina masih bersedia, saya ingin cerita lagi ke Bu Rina. Apakah iya. masih bersedia nih Bu Rina mendengarkan masalah saya nanti? Dengan senang hati saya bersedia menjadi mendengarkan apapun yang Bu Popi sampaikan. Iya, Sama-sama Bu Popi. makasih banyak Bu Rina. Ya, oke. Oke, Bu Popi, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Popi. Waalaikumsalam Bu Rina. Apakah Bu Popi sibuk hari ini? Enggak Bu Rina, saya kebetulan ini sudah selesai mengajarnya. Ada apa ya Bu Rina? Ya, mohon maaf saya mengganggu karena ada yang perlu dibicarakan sama Bu Popi. Oh gitu ya, nggak apa-apa Bu Rina, kebetulan lagi luang. Iya. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan ini Bu Rina? Apa tujuan pembicaraan kita hari ini nih Bu Rina? Uh,
saya pengen perasaan saya ini lega Bu Popi ketika sudah bercerita. Karena kemarin saya ditegur sama kepala sekolah. Oh gitu. Jadi Bu Rina ada permasalahan dengan kepala sekolah kemarin ya, iya. Coba Bu Rina ceritakan lebih lengkap apa yang Bu Rina permasalahannya ini Bu Rina. Begini Bu Popi, kemarin ini kan sudah beberapa hari tahun ajaran baru, saya belum mengumpulkan perangkat, jadi ditegur sama kepala sekolah karena terlambat mengumpulkan perangkat. Oh begitu. Kira-kira kira-kira apa ya kendala Bu Rina, hambatan Bu Rina sehingga Bu Rina terlambat mengumpulkan perangkat? Gini Bu Popi, sebenarnya bukan saya sengaja untuk terlambat mengumpulkan perangkat. Cuman masalahnya itu sekarang laptop yang biasa saya gunakan untuk membuat perangkat itu rusak Bu Popi. Jadi saya terkendala untuk menyelesaikan perangkat yang akan saya buat ini. Oh begitu. Jadi Bu Rina laptopnya rusak ya, jadi nggak bisa memprint perangkatnya, jadi perangkat Bu Rina jadi terlambat. Nah, perangkat ini kan penting tentunya nih Bu Rina. Jadi permasalahan Bu Rina ini tentu perlu segera. Kira-kira yang ada nggak solusi yang sudah Bu Rina pikirkan? Iya Bu Popi, saya sebenarnya nggak enak ditegur sama kepala sekolah gitu. Pengennya saya menyelesaikan tepat waktu. Tapi karena kondisi yang seperti ini, tentu saya harus memikirkan cara untuk perangkat saya ini bisa selesai. Mungkin saya yang akan berusaha meminjam laptop ke sekolah jika ada. Hmm, Sekiranya laptop Kira-kira, sekolah ada. iya. Kalau sekiranya laptop sekolah tidak ada, Bu Rina tentu tetap juga harus menyelesaikan perangkat. Ada nggak alternatif solusi lain ini yang terpikir Bu Rina? Ya, kalau sekiranya laptop sekolah tidak ada yang bisa saya pakai, mungkin saya akan minta tolong sama wakil sarana prasarana untuk meminjam komputer sekolah Bu Popi. Jadi saya menyelesaikan perangkat saya di sekolah. Iya. Jadi itu ya solusi-solusi yang terpikir oleh Bu Rina sekarang untuk menyelesaikan bagaimana perangkat pembelajaran Bu Rina bisa segera selesai. Kira-kira itu menurut saya Bu Rina ini itu solusi yang cukup bagus dan relevan ini untuk kegiatan membantu permasalahan Bu Rina karena ini masalah Bu Rina harus ditanggulangi dengan segera, dengan cepat gitu kan. Jadi kapan kira-kira Bu Rina ini akan memulai melakukan solusi ini? Ya, saya akan mengusahakan kalau bisa sehari ini saya akan bertanya sama wakil dan saya akan berusaha untuk menyelesaikan perangkat ini secepat mungkin Bu Popi. Iya, Kalau bisa besok sudah saya berikan kepada kepala sekolah. iya, bagus sekali itu Bu Rina. Jadi target Bu Rina perangkatnya selesai dalam 2 hari ini gitu ya Bu ya. Ya, Ya, ya mungkin menurut saya Bu Rina yaitu solusi yang cukup bagus, solusi yang sesuai dengan kondisi Bu Rina saat ini. Mudah-mudahan Bu Rina dapat pinjaman dari sekolah atau bisa memakai komputer yang ada di sekolah. Dan selesai segera perangkat Bu Rina dan Bu Rina bisa segera merasa lega dari segala permasalahannya. iya Kira-kira Bu Bu Rina Popi. sekarang bagaimana setelah kita berdiskusi ini bagaimana perasaan Bu Rina sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Popi karena saya bisa curhat dan menyampaikan persoalan saya kepada Bu Popi. Saya senang ketika Bu Popi bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah kalau begitu saya juga sangat senang kalau Bu Rina telah berhasil merasa lega dan mendapatkan solusi dari permasalahannya. Iya Bu Popi. Kapan-kapan kalau saya mau cerita lagi boleh ya Bu Popi?
Tentu dengan senang hati saya akan mendengarkan Bu Rina dan akan membantu mencari, solusinya bersama-sama. Terima kasih Bu Popi. Iya, sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.